Alhamdulillah Allazi araja ilaihi a'malul ubad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allazi rafa'as sama bighairi imad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu a'badul ubad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihil amjad wa man intasaba ilaihi ila yaumit tanad, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan anugerah taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara Asmaul Husna yang di luar 99 ialah nama Allah Zul Ma'arij. Di antara nama-nama Allah Al-Husna yang di luar 99 ada Zul Ma'arij. Bisa pula dibaca Zal Ma'arij, bisa pula dibaca Zil Ma'arij. Kalau kita berdoa Allahumma ya Zal Ma'arij. Qala Abul Qasim Al-Asbahani ma'nahu ta'ruju a'malul khalqi ilaihi. Berkata Abul Qasim Al-Asbahani, Zul Ma'arij artinya yang naik amal-amal makhluk kepadanya, yang naik amal-amal makhluk kepadanya. Kita sembahyang, maka sembahyang kita itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa, puasa kita akan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berzakat, kita bersedekah, kita membaca Al-Quran, nah amal-amal kita akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah disebut Zul Ma'arij, yang naik kepadanya amal-amal makhluknya. Pamalaikatun nahar ta'ruju bi'amalikum bin nahar. Maka malaikat-malaikat siang, artinya malaikat-malaikat yang ditugaskan di siang hari untuk mengawasi amal perbuatan manusia. Nah, malaikat-malaikat siang tadi dia naik dengan amal-amal kalian di siang hari. Wa malaikatul lail ta'ruju bi'amalikum bil lail. Dan malaikat-malaikat malam dia naik dengan amal kalian di malam hari. Itu bacaannya pamalaikatun nahar ta'ruju, waw tetambah.
Di dalam ta'ruju ada dhamir hiya kembali kepada malaikah, yang di bawahnya sama waw tertambah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ada menciptakan malaikat hafazah. Nah, malaikat hafazah ini tugasnya mengawasi amal perbuatan manusia. Ada yang ditugaskan di siang hari, ada yang ditugaskan di malam hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar wa yajtami'una bi salatil fajri wa salatil asri. Artinya silih berganti pada kalian itu malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berhimpun pada waktu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Jadi malaikat hafazah yang ditugaskan mengawasi amal perbuatan manusia tadi itu terbagi dua. Ada yang ditugaskan di siang hari, ada yang ditugaskan di malam hari. Nah, ketika sembahyang asar, malaikat hafazah yang ditugaskan di siang hari naik, dan malaikat yang ditugaskan di malam hari turun. Nah, mereka bertemu di waktu sembahyang asar tadi. Nah, kemudian ketika sembahyang subuh, malaikat yang ditugaskan di malam hari naik, malaikat yang ditugaskan di siang hari turun di waktu subuh itu. Jadi bertemunya di waktu sembahyang subuh. Oleh itu sembahyang asar dan sembahyang subuh itu pahalanya berjamaah lebih utama. Nah, oleh karena itu kita berjamaah sembahyang subuh, kita berjamaah sembahyang asar, itu pahalanya lebih daripada kita berjamaah sembahyang 5 waktu yang lain. Jadi berjamaah sembahyang subuh, berjamaah sembahyang asar itu pahalanya lebih utama dibandingkan yang lain, karena disaksikan oleh malaikat yang turun naik tadi. Itu alasannya. Karena ketika sembahyang asar, ketika sembahyang subuh itu pertemuan dua malaikat, dua kelompok malaikat yang ditugaskan di malam hari dan yang ditugaskan di siang hari. Warada marratan fil Qur'anil Karim Zul Ma'arij. Ada di dalam Al-Qur'an nama Allah Zul Ma'arij disebut satu kali. Jadi Zul Ma'arij ini disebutkan dalam Al-Qur'an hanya satu kali. Beda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim banyak disebut. Nah, kalau Zul Ma'arij itu disebutkan satu kali di dalam Al-Qur'an. Bi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, sa'ala sa'ilum bi'azabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi zil ma'arij. Nah, jadi Zul Ma'arij itu ada disebutkan satu kali di dalam Al-Qur'an. Nama Allah Zul Ma'arij ini adalah nama yang penting, karena dengan itu amal kita bisa naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang kada mengenal, orang yang tidak mengetahui dengan nama Allah Zul Ma'arij, maka amal ibadahnya kemungkinan besar kada sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang beriman meyakini Allah itu bernama Zul Ma'arij, maka dia pasti menjaga amal ibadahnya
dari penyakit-penyakit yang menyebabkan amal ibadah tadi kada sampai ke hadirat Allah. Nama Allah Dzul Ma'arij ini adalah nama yang penting, karena dengan itu amal kita bisa naik kepada Allah. Oleh karena itu sering-seringlah berdoa dengan doa ya Dzal Ma'arij irfa' amali ilaika. Artinya, wahai Tuhan yang bernama Dzal Ma'arij, angkatlah amalku kepadamu. Nah, para muhibbin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian al-mu'min bismillah Dzil Ma'arij. Orang yang beriman dengan nama Allah Dzil Ma'arij, yang pertama ayyuk siral amal salih wa yuwazibahu wa yahfazahu minal afat allati tamna'uhu minal uruj ila hadratillahi ta'ala Dzil Ma'arij. Orang yang beriman dengan nama Allah Dzul Ma'arij, yang pertama bahwa dia mestinya memperbanyak amal salih. Jadi yang pertama, orang yang beriman, orang yang meyakini Allah bernama Dzul Ma'arij, yang naik amal-amal makhluk kepadanya. Nah, yang pertama dia mesti memperbanyak amal salih. Nah, semakin banyak amal salih yang kita lakukan, nah semakin banyak amal kita yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua wa yuwazibahu, dan mengekali amal salih tadi. Jadi di samping memperbanyak amal salih, yang kedua wa yuwazibahu, dan mengekali amal salih tersebut. Yang ketiga wa yahfazahu, dan memeliharanya minal afat, dari penyakit-penyakit, tamna'uhu, yang mencegah penyakit tadi akan amal salih, minal uruj, daripada naik, ila hadratillahi ta'ala, kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengekali amal salih itu akan membentuk hati menjadi hati yang terbuka, yang bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mudawamah, kalau kita istiqamah rutin melakukan amal salih, itu akan membentuk hati menjadi hati yang terbuka, yang bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hatinya bisa musyahadah, melihat sesuatu ingat dengan Allah. Oh, ini ciptaan Allah, ini tanda kekuasaan Allah. Mendengar sesuatu ingat dengan Allah. Ketika mendapatkan nikmat, ingat bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Ketika diuji, ingat bahwa ini ujian dari Allah. Nah, hati yang musyahadah itu bisa kita dapatkan apabila kita istiqamah melakukan amal salih. Sebanyak apapun ilmu tidak akan bisa demikian. Jadi sebanyak apa ilmu kita, kada bisa kita memiliki hati yang musyahadah tadi. Nah, kalau kita kada istiqamah melakukan amal salih tadi. Sebanyak apapun ilmu tidak akan bisa demikian. Melihat sesuatu ingat Allah, mendengar sesuatu ingat Allah. Agar bisa melihat atau mendengar sesuatu ingat kepada Allah adalah dengan melazimi amal salih. Nah, selalu amal salih tadi dikerjakannya. Kita tidak bisa selalu ingat kepada Allah, itu bukan karena kurang ilmu, tetapi kurangnya amal kita.
dan ditambah tadi kita melakukan amal ibadah, amal saleh tadi kada rutin, nah kada istiqamah. Dan kalau tidak dikekali amal itu, maka qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Jadi amal ibadah, amal saleh kalau dikerjakan tidak istiqamah, kada rutin, tergantung moodnya. Bila semangat beramal, bilanya kada semangat kada diamalkannya, ditinggalkannya amaliyah tadi. Nah, kalau tidak dikekali amal itu, maka qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Jadi ada dua yang menyebabkan amal ibadah kita atau amalan kita itu kurang kita rasakan manfaatnya, keberkahannya. Itu faktornya ada dua. Nah, yang pertama, kita melakukan amaliyah itu kada istiqamah, kada istiqamah. Nah, hari ini dibaca kayaknya isok parai, isoknya digawi pulang, isoknya parai. Nah, apabila amaliyah itu kada istiqamah kita gawi, maka keberkahannya, manfaatnya akan kurang kita rasakan. Nah, kemudian yang kedua supaya amaliyah itu bisa kita rasakan keberkahannya, manfaatnya, amaliyah tadi harus dilakukan di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Ibarat batu. Nah, ibarat batu itu kan keras. Ibarat batu dititiki setiap hari dengan banyu di tempat yang sama, maka batu itu akan berlubang dan pecah, memberi bekas. Tik tik tik, tiap hari dititiki dan di tempat yang sama, maka batu itu ujung-ujungnya berlubang dan pecah. Tapi kalau batu itu takadang dititiki, takadang kada, takadang di sini manitiki, takadang di sini basah, hai batu tuh basah, cuman batu itu kada berlubang. Nah, basah batunya, sama kita beramalan, manfaatnya ada, cuman kada begitu terasa manfaatnya, keberkahannya. Nah, jadi kenapa aku jar puluhan tahun sudah sembahyang duha kada murah-murah rezeki. Banyak amalan-amalan yang memudahkan rezeki, yang menarik rezeki, tapi kada dirasa manfaatnya. Mungkin karena dua tadi. Yang pertama kada istiqamah. Nah, seandainya istiqamah juga, mungkin membacanya waktunya kada sama. Terkadang sembahyang duha jam 9 misalnya, terkadang setengah 10, terkadang jam 10. Ibarat manitiki batu tadi kada sama tempatnya, basah cuman kada berlubang. Nah itu. Dan apabila amaliyah itu mempunyai bilangan, maka bilangannya mesti pas, jangan kurang, jangan lebih. Nah itu yang banyak kada diperhatikan oleh orang nang beramalan tadi. Kenapa jar beramalan pinang kada ada pengaruhnya? Nah, mungkin ada 3 tadi. Pertama kada istiqamah, kemudian yang kedua waktunya kada tetap, yang ketiga seandainya amaliyah itu mempunyai bilangan, bilangannya bisa kurang, bisa lebih, kada pas. Nah, lalu amaliyah tadi qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang beriman dengan nama Allah Zil Ma'arij tadi mesti menjaga amal itu dari yang membuatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warada fil hadis, mendatang di dalam hadis, fatas'adul hafazah bi'amalil abdi min hina asbaha ila ayyumsiya lahu nurun ka nuris syamsi hatta iza sa'idat bihi ila sama'id dunya zakkathu pakassarathu
Fayaqulul malak lil hafazah idribu bihazal amal wajha sahibih ana sahibul ghibah amarani rabbi alla ada'a amala man dightaban nas yujawizuni ila ghairi. Malaikat naik dengan membawa amal mulai pagi sampai sore, amal dari seorang hamba. Jadi di dalam hadis itu dijelaskan bahwa sebelum Allah menciptakan langit, Allah terlebih dahulu menciptakan 7 orang malaikat. Hadis Mu'az bin Jabal nih, di awal hadis dijelaskan bahwa sebelum Allah menciptakan langit, terlebih dahulu Allah menciptakan 7 malaikat. Dan Allah jadikan tiap-tiap langit itu 1 orang malaikat yang menjaga pintunya. Jadi di langit pertama ada malaikat yang menjaga pintu langit pertama itu. Di langit yang kedua ada malaikat yang menjaga pintu langit kedua sampai ke-7. Nah, malaikat tadi diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit. Lalu di hadis ini kata Nabi, malaikat hafazah naik membawa amal seorang hamba mulai waktu pagi sampai sore, yang baginya amal tadi terang bersinar seperti cahaya matahari. Jadi malaikat hafazah ini membawa amal seorang hamba, amal tadi bercahaya, bersinar seperti matahari. Dan begitu sampai di langit pertama, berkata malaikat penjaga langit, ujar malaikat penjaga langit pertama, pukulkan amal ini kepada wajah orang yang beramal. Idribu bihazal amal, pukulkan amal ini wajah sahibih, kepada wajah orang yang beramal. Aku adalah malaikat urusan ghibah. Tuhan menyuruh aku bahwa aku tidak boleh meliwatkan amal yang orangnya suka menggibah orang lain. Nah, jadi apabila seseorang itu suka melakukan ghibah, maka sembahyangnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, zikirnya itu kada bisa liwat langit yang pertama. Di langit yang pertama sudah ditolak apabila orang yang beramal tadi suka melakukan ghibah, belum tobat daripada dosa ghibah. Di langit pertama sudah tertahan amalnya itu. Nah, jadi mestinya kita sebelum melakukan amal ibadah itu kita tobat kepada Allah, khususnya tobat daripada dosa ghibah ini. Nah, kemudian lulus di langit pertama, karena orang yang beramal ini kada suka ghibah. Lulus di langit pertama, tetapi di langit yang kedua berkata malaikat penjaga langit, ujar malaikat yang menjaga langit kedua, kembalikan dan pukulkan amal ini kepada wajah orang itu. Ana malakul bakhar, itu mimnya tertambah alif. Ana malakul bakhar, aku adalah malaikat bakhar. Maksudnya dia orang yang beramal tadi angkuh dengan hartanya, angkuh dengan pangkatnya, angkuh dengan keturunannya kepada manusia. Nah, orang yang beramal tadi di dalam hatinya ada kesombongan, ada keangkuhan. Ia merasa hebat, merasa mulia daripada orang lain karena banyak mempunyai harta, karena mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, karena keturunannya mulia. Nah, di hatinya ada itu. Nah, di langit yang kedua amal ibadahnya ditolak, kada bisa naik ke langit yang ketiga.
Selamat dari langit kedua, karena orang yang beramal ini di dalam hatinya tidak ada keangkuhan. Nah, selamat dari langit kedua, tetapi di langit ketiga disuruh dikembalikan dengan amal itu karena dijaga oleh malaikat kibir. Kibir adalah merasa besar atau hebat dengan apapun dari manusia, seperti angkuh dengan ketampanan atau ilmu atau kekuatan. Nah, kalaunya kibir itu merasa hebat, merasa mulia dari orang lain, merasa hebat daripada orang lain karena ilmunya, karena ibadahnya, karena ketampanannya atau kekuatannya, lalu merasa lebih mulia daripada orang lain, itu kibir. Kalaunya pakhar tadi, di dalam hatinya merasa lebih mulia dari orang lain karena harta, pangkat dan keturunan, itu pakhar. Nah, jadi orang yang di dalam hatinya ada kibir, inya sombong karena dia orang yang berilmu. Dia sombong kepada makhluk Allah karena dia orang yang banyak ibadah. Dia sombong kepada orang lain karena ketampanan atau kekuatannya. Nah, amal ibadah dari orang ini di langit ketiga kada bisa lulus. Kada bisa lulus. Nah, kemudian di langit keempat, misalnya orang yang beramal ini kada suka menggibah, kemudian di dalam hatinya tidak ada pakhar, keangkuhan, di dalam hatinya tidak ada kibir, sombong, lalu sampai ke langit yang keempat. Di langit keempat ditahan lagi dan disuruh dikembalikan dan dipukulkan ke wajahnya karena dia orang yang berapa, karena dia amal ibadahnya tadi dilarang oleh malaikat ujub. Nah, ujub itu merasa kelebihan diri dan lupa bahwa itu adalah anugerah Allah. Ujub itu orang yang memandang kehebatan diri, yang dipandangnya kehebatan diri, inya beramal, inya melakukan ibadah, kada ingat, lupa bahwa itu adalah pertolongan anugerah Allah, itu ujub. Nah, orang yang ujub amal ibadahnya kada bisa lulus di langit yang keempat tadi. Di langit kelima ditahan lagi dan disuruh dikembalikan dan dipukulkan ke wajahnya karena dilarang oleh malaikat hasad. Nah, kemudian orang yang beribadah tadi dalam hatinya kada ada ujub, lalu amalnya naik ke langit yang kelima. Nah, begitu sampai di langit yang kelima ditahan oleh malaikat yang menjaga pintu langit yang kelima. Lalu malaikat hafazah tadi disuruh untuk memukulkan amalnya ke wajah orang yang beramal tadi. Kenapa? Karena orang yang beramal tadi orangnya hasad. Nah, di dalam hatinya ada hasad. Hasad ini menghendaki nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Melihat orang dapat nikmat sakit hatinya. Melihat toko yang di sebelah payu garinginya. Nah, jadi hasad ini inya hendak nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang hasad itu tertahan di langit yang kelima. Nah, kemudian lulus di langit yang kelima karena orangnya kada hasad. Nah, di langit keenam ditahan lagi dan disuruh dikembalikan dan dipukulkan ke wajahnya karena dilarang oleh malaikat rahmat, karena dia tidak punya kasih sayang kepada makhluk Allah. Nah, sekalinya kenapa ditolak di langit yang keenam? Karena orang yang beribadah tadi di dalam hatinya kadada kasih sayang kepada makhluk Allah. Ada saudaranya yang mendapat bala biasa ainya, kadada simpati, kadada maras.
ada saudaranya, ada orang muslim yang lain sakit ditimpa penyakit, kada dainya biasa-biasa aja, kada maras, bahkan mendoakan aja kada. Nah, orang yang macam ini itu amal ibadahnya ditahan di langit yang keenam. Nah, kemudian di langit ketujuh ditahan lagi dan disuruh dikembalikan dan dipukulkan ke wajahnya karena dia dilarang oleh malaikat ikhlas. Dia beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada amal ibadah langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit keenam lulus. Begitu sampai ke langit yang ketujuh ditolak amal ibadah tadi. Oh, sekalinya orang yang beramal ibadah tadi kada ikhlas, ria, inya beribadah ria karena hendak dipuji orang supaya mendapatkan pangkat kedudukan di hati manusia. Itu tujuannya beribadah. Nah, lalu kada ikhlas, kada semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang beriman, orang yang meyakini bahwa Allah itu bernama Zul Ma'arij, dia mesti menjaga amal-amal ibadahnya dari penyakit-penyakit tadi. Jadi apabila kita ingin amal ibadah yang kita lakukan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita tubat dari dosa gibah. Nah, kemudian yang kedua kita hilangkan dalam hati kita pakhar. Jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan pangkat dan keturunan. Kemudian yang ketiga kita hilangkan dalam hati kita kibir, sombong. Kemudian yang keempat kita hilangkan dalam hati kita ujub. Nah, ketika kita beribadah, kita ingat bahwa aku kawa beribadah ini karena ditolong oleh Allah. Nah, kemudian yang kelima kita hilangkan hasad, iri dengki dalam hati kita. Yang ketujuh, tanamkan rahmat, kasih sayang di dalam hati kita kepada makhluk-makhluk Allah. Dan yang ketujuh, kita beribadah itu ikhlas semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, bila itu bisa kita terapkan sebelum kita melakukan ibadah, maka ibadah kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mu'az mendengar hadis ini, beliau menangis dan berkata, ujar Sayyidina Mu'az bin Jabal, ya Rasulullah, bagaimana amal kami? Artinya sulitnya beramal itu supaya sampai ke hadirat Allah. Nah, lalu Nabi menjawab, ini merupakan perkara mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Nabi, itu sebenarnya perkara mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita ingin amal ibadah kita tadi sampai naik, bisa melewati langit pertama sampai langit yang ketujuh, naik ke hadirat Allah, mesti kita jaga amal ibadah tadi dari penyakit-penyakit yang menghalangi amal kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi malam ini alhamdulillah kita menyelesaikan kajian tentang Asmaul Husna yang di luar 99. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah, nah supaya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita sambung kitab malam Ahad ini dengan kitab Tuhfatur Raghibin. Kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,
karangan Datuk Kalampayan. Nah, sebenarnya kitab itu sudah beberapa kali dibaca oleh almarhum Abah. Nah, jadi kita ulang bahasa. Nah, jadi kita mengulang bahasa pengajian-pengajian yang dahulu. Nah, kitab Tuhfatur Raghibin itu perlu kita belajar. Nah, supaya kita tahu bagaimana sebenarnya i'tiqad orang yang beriman bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan supaya kita tahu perkara-perkara baik itu i'tiqad atau perbuatan atau perkataan yang menyebabkan seseorang itu murtad. Nah, di dalam kitab Tuhfatur Raghibin itu dijelaskan i'tiqad apa saja, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama Islam. Nah, jadi insyaallah kita baca kitab itu kaina. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin dadamah bil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.